Bisa kita ibaratkan seperti ini. Kalau dalam realitanya kita misalkan melihat kereta api ya. Kereta api itu kan memiliki gerbong-gerbong di mana setiap gerbongnya memiliki atau mungkin ditumpangi oleh penumpang gitu, ditumpangi oleh orang. Nah, itu kita bisa sebut sebagai array. Kenapa? Karena setiap gerbong itu memiliki ID. Nah, ID inilah yang nantinya akan disebut sebagai indeks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kuliah Teknokrat pada mata kuliah Praktikum Pemrograman 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi array ya. Jadi kita akan mengetahui nih gitu kenapa kita perlu belajar array, kemudian kelebihan dari array itu sendiri, kemudian cara penggunaannya gitu ya. Karena nanti kita juga akan sekaligus mempraktekannya pada bahasa pemrograman C gitu. Oke, kita langsung saja ke pengertian array ya. Pengertian array itu sebenarnya apa sih gitu ya. Nah, array ini dapat juga disebut sebagai larik ya. Jadi larik itu artinya terdiri dari beberapa kumpulan data. Nah, jadi hal yang membedakan antara array dan variabel biasa adalah jumlah dalam variabel tersebut. Jadi misalkan kalau variabel biasa itu hanya dapat menampung satu data atau sebuah data, sedangkan kalau array itu dapat menampung lebih dari sebuah data. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwasanya array hanya dapat menampung data dengan tipe data yang sama. Begitu. Jadi katakanlah misalkan kita mempunyai data ya, data isinya itu adalah tipe datanya integer ya untuk array. Nah, itu dia tidak boleh dicampur dengan tipe data karakter atau mungkin tipe data float atau mungkin tipe data yang lainnya, itu tidak bisa karena ketentuan dari array dalam bahasa pemrograman C memang harus satu tipe data gitu ya. Nah, kemudian kita akan mengetahui ya, apa sih sebenarnya yang menjadi kelebihan dari array gitu ya. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, bahwasanya array dapat menyimpan lebih dari sebuah data, dan itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi array dibandingkan variabel lainnya. Nah, mengapa itu dikatakan sebagai sebuah keuntungan? Dikarenakan dengan adanya array, kita tidak perlu membuat variabel yang banyak gitu ya, mungkin sejumlah dengan data. Nah, sedangkan kalau misalnya kita menggunakan array, kita hanya perlu membuat sebuah variabel namun dengan data yang banyak. Nah, itu akan menjadi sebuah keuntungan sendiri tanpa kita perlu membuat variabel dengan jumlah yang sama juga gitu ya. Itu akan menghabiskan banyak waktu dan tidak efisien. Nah, ini adalah salah satu keunggulan dari array. Nah, yang kedua, array di sini dikarenakan tadi kan merupakan sebuah kumpulan data ya. Ketika kita mengaksesnya atau ketika kita ingin menampilkan data array tersebut, itu kita bisa menampilkan atau mengaksesnya secara random. Maksudnya random di sini adalah kita bisa mengaksesnya tidak perlu secara terurut ya. Jadi misalkan kita punya data array, jumlah datanya misalkan 10 gitu. Nah, kita bisa mengambil data array dengan indeks 5 atau mungkin dengan indeks 7 atau mungkin dengan indeks 1, itu terserah dari kita. Ya, jadi tidak diharuskan data array itu diakses secara terurut gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai tipe-tipe dalam array. Nah, untuk tipe-tipe dalam array yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini itu ada dua ya. Jadi yang pertama adalah array satu dimensi dan yang kedua adalah array multidimensi. Dan untuk multidimensi ini kita akan fokus kepada dua dimensinya gitu. Jadi yang pertama itu ada array satu dimensi ya. Jadi array satu dimensi ini adalah array yang terdiri dari satu baris data atau sebuah baris data. Ya, bisa kita ibaratkan seperti ini. Kalau dalam realitanya kita misalkan melihat kereta api ya. Kereta api itu kan memiliki gerbong-gerbong di mana setiap gerbongnya memiliki atau mungkin ditumpangi oleh penumpang gitu, ditumpangi oleh orang. Nah, itu kita bisa sebut sebagai array. Kenapa? Karena setiap gerbong itu memiliki ID. Nah, ID inilah yang nantinya akan disebut sebagai indeks. Nah, ini mungkin tadi saya lupa ya untuk menjelaskan bahwasanya array itu untuk pengaksesannya menggunakan indeks ya. Jadi kita akan sebut ID dalam penempatan lokasi array itu sebagai indeks. Ya, gitu. Nah, ini adalah array satu dimensi. Gitu. Nah, kemudian untuk array dua dimensi itu adalah array yang terdiri dari baris dan kolom. Jadi kalau tadi satu dimensi hanya terdiri dari satu baris atau sebuah baris, kalau dari dua dimensi ini terdiri dari baris dan kolom. Nah, ini kita bisa ibaratkan juga dengan seperti halnya tabel ya. Kalau tabel itu kan dia memiliki kolom kemudian juga memiliki baris, atau mungkin juga kita bisa ibaratkan dengan
katakanlah seperti halnya matriks ya. Nah, matriks itu kan memiliki baris dan kolom. Nah, untuk supaya lebih paham, kita akan langsung mencoba untuk mempraktekkan pengoperasian atau penggunaan dari array satu dimensi maupun array multidimensi ke dalam bahasa pemrograman C. Baik, setelah kita sudah mendeklarasikan fungsi main ya, yang mana ini akan menjadi tempat dari program yang akan kita buat atau coding-coding yang akan kita buat, kita langsung saja mencoba untuk mendeklarasikan sebuah contoh array ya. Nah, pertama-tama ini sama seperti halnya variabel biasa, kita tetap menggunakan nama gitu ya. Jadi misalkan variabelnya katakanlah kita mau menggunakan variabel A atau B atau C atau D. Nah, itu tetap harus mengikuti ketentuan dari variabel itu sendiri. Jadi ketentuan variabel itu sendiri seperti yang sudah mungkin sudah diketahui bahwasanya tidak boleh diawali oleh angka ya. Nah, jadi kita akan menggunakan huruf. Jadi pertama kali kita di sini akan coba untuk membuat array dengan tipe data integer ya. Kemudian diikuti oleh nama array tersebut, yaitu misalkan kita kasih nama A, kemudian kita definisikan juga ya kira-kira panjang dari array atau isian nilai atau data pada array itu berapa. Katakanlah kita kasih di sini 10 gitu ya. Kemudian kita kasih langsung saja di sini nilai-nilainya. Nah, untuk kita memberikan nilai itu kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkan kurung kerawal ya. Nah, ya kurung kerawal. Jadi misalkan kita kasih saja datanya 1,3, 5, 7 sampai 9. Nah, seperti dapat lihat, kita di sini memiliki 5 nilai ya. Namun sebenarnya di sini kita bisa mengisi array A ini sebanyak 10 data. Nah, namun di sini dalam bahasa pemrograman C itu tidak diharuskan ya, tidak diharuskan bahwasanya nilai dari array itu harus full gitu, tidak diharuskan. Namun juga dia bisa tidak diisi gitu. Nanti dia secara otomatis atau secara default nilai dalam array itu akan bernilai 0 gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari deklarasi array dan juga pemberian nilainya. Nah, sekarang kita akan langsung mencoba untuk menampilkan data dalam array tersebut ya. Jadi kalau dalam variabel biasa ya, dalam variabel biasa kan kita bisa langsung menggunakan nama variabelnya gitu ya. Kita contohnya ini kita coba dulu ya menggunakan variabel biasa, kita contohkan dengan menggunakan nama variabel B gitu ya. In B kemudian seperti ini, kemudian 90 ya. Kemudian seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan ingin menampilkan variabel biasa kan biasanya langsung kemudian tanda petik 2 ya untuk menampilkan karakternya, untuk menampilkan outputnya, kemudian %i karena di sini integer ya, kemudian kita tampilkan B gitu ya. Nah, biasanya kan seperti ini kalau kita menggunakan variabel biasa. Ini langsung kita coba run saja ya. Coba run saja menggunakan compile and run di sini. Atau juga bisa menggunakan shortcut 11. Nah, ini langsung benar ya. Jadi kita sudah berhasil untuk menampilkan data dalam variabel biasa yaitu 90. Nah, balik lagi kita ke array ya. Nah, kalau array ini harus mendefinisikan nih kira-kira indeks keberapa sih yang sebenarnya akan kita tampilkan. Jadi misalkan kita ingin menampilkan angka 7, berarti ini ada di indeks berapa? Nah, ini juga perlu diketahui ya bahwasanya dalam bahasa pemrograman C indeks dari array itu dimulai dari 0. Jadi kalau secara yang dapat kita lihat dengan kasat mata, ini angka 1 ini adalah indeks 0, kemudian angka 3 ini ada indeks 1, indeks angka 5 ini adalah indeks 2, 7 indeks 3, kemudian 9 adalah indeks 4. Nah, coba kita akan membuktikan ya apa yang setelah saya katakan tadi gitu. Nah, di sini saya langsung saja B, kemudian saya mau menampilkan angka 1. Jadi kita coba untuk menggunakan indeks 0 ya. Karena kan tadi angka 1 adalah indeks 0. Tuh, coba kita jalankan benar atau salah gitu ya. Oke. Ya, jangan lupa ini masih B ya. Harusnya kan tadi variabelnya A ya kalau yang array ya. Oke, saya lupa tadi. Oke. Nah, ya jadi kita dapat lihat di sini indeks 0 di sini akan menampilkan angka 1. Nah, sekarang kita coba lagi deh ya. Kita coba lagi untuk menampilkan indeks kedua yang harusnya di sini adalah angka 3 ya. Nah, benar juga ya di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan angka 3 yang mana dia terdapat dalam indeks
ke 1. Coba kita juga yang terakhir ya, ini angka 9 kan kalau kita lihat ada di indeks 4 ya. Kita coba. Nah, oke, benar ya. Bahwasanya angka 9 ini ada di indeks ke-4 gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menampilkan keseluruhan data ini gitu. Ya, dengan cepat. Bayangkan saja kalau misalkan ada datanya katakanlah 10 atau mungkin lebih banyak 100 atau 1000 ya. Masa kita harus menuliskan printf ya, seperti ini gitu ya. Kita copy semua, itu kita harus 10 kali ya. Kita harus sebanyak sejumlah data, itu kan tentu saja tidak efektif ya. Misalnya contoh seperti ini. Jadi kita tampilkan 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini pastinya akan menghabiskan banyak waktu. Padahal sebenarnya array itu tujuannya adalah untuk mempersingkat ketika kita menggunakan atau mengoperasikan data. Nah, kita bisa menggunakan atau manfaatkan teknik perulangan ya. Jadi harus masih ingat nih teknik perulangan itu seperti apa. Jadi kalau dasarnya sih biasanya saya menggunakan for ya, tapi juga bisa menggunakan while atau mungkin dual. Ya, tergantung dari yang mungkin yang kalian pahami gitu ya. Kita di sini coba menggunakan for. Kita deklarasikan dulu kira-kira kita mau I-nya berapa ya. Ini ingat I adalah nilai inilisasi di mana kita akan melakukan perulangan ya. Kita mulai dari 0, kenapa? Karena indeks dari array itu dimulai dari 0. Kemudian ini inilisasinya I-nya sama dengan 0, kemudian kondisinya I kurang dari 5. Kenapa? Karena di sini nilai array-nya itu adalah nilai indeks array-nya cuma sampai 4. Jadi artinya dia kurang dari 5. Tapi kalau kita mau kurang dari sama dengan, ya bisa juga kurang dari sama dengan 4. Itu juga boleh ya. Nah, oke, kemudian ini sudah inilisasi sudah, kemudian kondisi sudah. Nah, selanjutnya adalah kita menggunakan counternya ya. Kalau kita ingin menampilkan keseluruhan data, counternya tentu saja kita hanya perlu menggunakan increase ya. Jadi I++ gitu. Jadi dia akan naik atau akan menambah satu nilai ya, menambah satu nilai setiap kali perulangan. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini tampilkan menggunakan tadi printf, kemudian dalam kurung %i, kita pakai tanda petik dulu ya, %i, kemudian kita koma di sini, kita kasih di sini nama array-nya itu A ya. A, kemudian dalam kurung. Nah, ini harus kita kasih kalau di sini kan kita langsung definisikan ya, indeksnya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita bisa ubah menggunakan I. Kenapa kita menggunakan I? Karena nanti nilai I inilah yang akan terupdate setiap perulangan. Jadi, yang awalnya 0 di perulangan kedua itu menjadi 1. Kemudian di perulangan ketiga menjadi 2, kemudian di perulangan keempat menjadi 3, dan seterusnya. Jadi, kita bisa menggunakan I ini sebagai pengisi indeks yang akan kita tampilkan. Oke, sekarang kita coba saja ya, ini kita hapus dulu ya, untuk membuktikan bahwasanya menggunakan perulangan itu akan lebih mempersingkat ya penampilan keseluruhan data dalam array. Kita coba. Nah, ini sudah berhasil ya, sudah berhasil di sini 1, 3, 5, 7, 9 begitu. Jadi kita sudah berhasil menampilkan keseluruhan data, yaitu tadi indeks 0 sampai indeks 4 ya, yang berisikan 1, 3, 5, 7, 9, yaitu dengan tipe data integer. Nah, bisa nggak sih Pak kita menggunakan tipe data float? Bisa juga. Nah, ini kita coba ya. Misalkan pakai tipe datanya float, kita deklarasikan dulu float, kemudian kita kasih misalkan ini nama array-nya misalkan C, kemudian kita deklarasikan juga ya. Kita definisikan di sini berapa sih jumlah dari array-nya. Misalkan sama juga 10 ya. Kemudian kita sama dengan di sini kita kasih atau beri langsung nilainya, yaitu misalkan katakanlah 2,1. Kemudian, nah kalau float kan memang dia adalah bilangan desimal, makanya di sini saya kasih koma ya, jangan lupa gitu. Kemudian 3, ingat kalau koma di sini menggunakan titik ya, kalau dalam bahasa pemrograman 3,2, kemudian 4,3, kemudian 5,4, nah kemudian misalkan 6,5. Oke. Ya. Oke, ini supaya lebih renggang kita kasih kayak gini. Kita spasi supaya lebih kelihatan ya jarak-jaraknya. Oke.
Nah, sama halnya seperti halnya integer ya. Kalau kita mau memanggil ya kita tinggal ubah saja di sini menjadi array C. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan karena di sini kita menggunakan tipe datanya float. Jadi kan kita nggak bisa menggunakan integer. Nah, nggak bisa menggunakan marker atau penanda %i. Jadi kita harus menggunakan %f. Ya, %f. Oke. Sekarang kita coba jalankan ya. Benar atau salah yang sudah kita buat. Gitu. Nah, ini oke, lupa ya. Ini kita masih belum kasih titik koma di belakangnya. Jangan sampai lupa karena itu akan menyebabkan error ya. Kita coba lagi. Nah, ini benar ya. Tapi dapat lihat di sini 00-nya banyak nih. Gimana sih supaya 00-nya itu tidak banyak gitu. 0 di belakang komanya itu tidak banyak. Nah, ini kita bisa menggunakan teknik seperti ini. %1f ya. Karena kan kita di sini emang nilainya cuman angka 1 di belakang koma kan. Nah, ini kita kasih titik 1f saja. Kita coba jalankan lagi. Nah, ini sudah sesuai ya. Kita coba lihat di sini 2,1 kemudian 3,2 4,3 ini nyatu, makanya tidak terlalu terlihat. Kalau kita mau coba untuk pisah bisa juga ya. Kita kasih saja di sini /n ya. /n itu untuk membuat new line. Nah, ini seperti ini. Jadi 2,1, 3,2 sampai 6,5. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan array satu dimensi, baik itu pada tipe data integer maupun juga pada tipe data float yang merupakan tipe data desimal. Nah, ini adalah satu dimensi ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan pembahasannya menggunakan array multidimensi yang pada kali ini yaitu kita fokus kepada dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Nah, oke, kita hapus dulu ya semuanya datanya di sini. Kita sama seperti tadi untuk membuat array dua dimensi itu. Jadi kita deklarasikan dulu tipe datanya apa nih ya. Misalnya kita sama menggunakan integer, kemudian kita kasih juga A, kemudian kita definisikan juga ya barisnya. Ingat, kalau dalam array itu yang pertama kali definisikan adalah baris ya. Jadi kalau ini, nah, kurung pertama ini adalah baris, jumlah barisnya, kemudian kurung kedua adalah jumlah kolomnya. Jadi misalkan kita mau buat ada 5 baris dan 5 kolom, ya berarti kita tambahkan saja di sini 5, kemudian di sini juga di 5. Nah, kita coba seperti ini ya, kita berikan nilai juga. Nah, kalau misalkan kita menggunakan 5 baris dan 5 kolom, ini kita buat dulu. Nah, kita buat dulu seperti ini. Kurung kerawalnya ya. Ini kita buat dulu datanya supaya rapi, kita enter, kita tab supaya rapi ya. Nah, ini kita coba isi data di dalamnya. Jadi ada dalam kurung lagi, menggunakan kurung kerawal lagi. Nah, kurung kerawal ini akan mendefinisikan baris pertama. Jadi pertama misalkan 1,3,5,7,9. Nah, ini adalah nanti baris 1 kolom ke 1. Nanti akan kita bahas lah ya. Nanti setelah ini akan kita bahas. Karena ini agak sedikit rumit dibandingkan array satu dimensi tadi. Oke, ini saya buatkan dulu datanya gitu supaya lebih mudah nantinya. Kemudian 2,4,6,8,10. Oke, ini kita copy saja ya. Nah, misalkan ini saya ganti di sini 1, 3, 5, 7, 9. Di sini juga 9. Kita selang-seling gitu ya. 7, 5, 3, 1. Oke, gini. Nah, oke, ini adalah contoh dari data array 2 dimensi ya. Nah, kita coba akan praktekkan gitu. Bagaimana caranya menampilkan atau mengakses setiap data dari array 2 dimensi ini. Nah, untuk sebagai dasarnya kita bisa menggunakan printf dulu ya, tanpa perlu menggunakan for atau tanpa perlu menggunakan perulangan. Misalkan kita ingin mengakses ya, pakai %i juga jangan lupa karena kita di sini integer nilainya. Kita ingin mengakses nilai 1 ini. Nilai 1 ini dia ada di mana? Ada di baris pada indeks 0 dan indeks baris 0 dan indeks kolom 0.
Berarti kita memanggilnya gimana? A, kemudian dalam kurung 0, dalam kurung lagi 0. Jadi 0 yang pertama itu dia akan mendefinisikan bahwasanya dia berada pada baris indeks baris 0, kemudian dia juga berada pada indeks kolom 0 gitu. Sekarang kita coba jalankan. Nah, kita coba jalankan, kita execute di sini. Oke, nah di sini salahnya di mana? Oh iya, jangan lupa ya bahwasanya setiap dari baris ini kita kasih koma. Ya, jangan lupa, ini saya lupa memberikan koma, jadi error. Gitu, jadi harus ada komanya ya. Nah, kecuali yang terakhir, kalau yang terakhir dia nggak ada komanya. Kita coba jalankan. Nah ini benar ya bahwasanya ketika kita mengakses nilai indeks ya, indeks baris 0 dan indeks kolom 0 ini yang ditampilkan adalah 1. Nah, coba kalau kita ingin menampilkan katakanlah di sini angka 9 yang ini. Nah, angka 9 yang ini berarti ada di mana sih? Ada di baris indeks kedua ya, 0, 1, 2. Kemudian kolom berarti kolom 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kolom kan berarti dari samping, kalau baris itu dari atas ya. Berarti ini baris 2, kemudian sini baris kolom 4. Coba kita buktikan ya. Harusnya yang tampil adalah angka 9. Oke, benar ya. Jadi yang tampil adalah angka 9. Nah ya, ini adalah contoh dari penggunaan array 2 dimensi. Jadi terdapat perbedaannya adalah kalau tadi array 1 dimensi hanya baris, nah sedangkan kalau array 2 dimensi ini sudah menggunakan kolom. Jadi agak lebih ribet ya. Dan pengaksesannya juga sama ribet gitu. Oke, baik. Jadi sama seperti halnya array 1 dimensi tadi, kita juga dapat menerapkan teknik pengulangan dalam array 2 dimensi ya. Nah, kita akan coba gitu ya untuk penerapan teknik perulangan dalam array 2 dimensi. Jadi kita pakai for di sini perulangannya. Kemudian kita jangan lupa deklarasikan ya. Indeksnya berapa? Misalkan i sama dengan 0 ya, karena kita menggunakan indeksnya 0 kan. Kemudian i kurang dari, ini kan sama juga sebenarnya ya, kurang dari 5 atau kurang dari sama dengan 4 ya. Kurang dari 5 saja kita pakai, nggak masalah. Kemudian i plus plus. Oke. Nah, kemudian kita beri kurung kawal ya. Nah, ini kita isi cara pengaksesannya bagaimana. Kita samakan ya dengan ini ya, printf, kemudian persen i ya, karena kita pakai tipe yang integer, kemudian di sini a. Nah, kemudian kita kasih di sini mungkin i, di sini juga kita kasih i ya, karena kita akan memanggil atau menjadikan nilai i yang akan selalu diupdate ini menjadi pengakses indeks pada array tersebut ya. Nah, ini berapa sih yang akan tampil gitu ya dari A indeks I dan indeks ini. Jadi baris indeks I dan kolom indeks I. Kita coba tampilnya berapa. Ini kita hapus dulu ya yang di atas ya. Oke, kita hapus dulu. Sekarang kita coba jalankan. Nah, yang tampil adalah 148,589. Kenapa kok yang tampil 14589? Nah, dikarenakan kalau secara jalannya angka atau nilai i ini, dia akan memanggil seperti ini. A dalam kurung seperti ini, nilai yang pertama adalah 0, kemudian ini 0 ya, kemudian nilai kolomnya itu 0 juga. Ini nilai yang pertama ya. Kemudian untuk yang keduanya, nah ini dia akan menjadi A dalam kurung 1, kemudian ini juga 1 ya, baris 1 dan kolom 1. Kemudian juga sama, A dalam kurung baris 2, kemudian baris indeks 2, sorry ya, kemudian kolom indeks 2. Kemudian sama juga garing A dalam kurung baris indeks 3 dan dalam kurung baris indeks 4 ya. 4, 3 juga ya. Malah salah. Dalam ini garis miring ini kita kasih komentar ya, ilustrasi saja. A kemudian baris indeks 4, kemudian kolom indeks 4. Nah, kalau kita lihat di sini ya, baris indeks 0 dan kolom indeks 0 itu akan mengakses yang angka 1. Makanya dia di sini tampil angka 1. Ya. Kemudian baris indeks 1
Dan kolom indeks 1 dia akan menampilkan nilai ini, angka 4. Kenapa? Karena dia ada di baris 1 ya, baris indeks 1 dan juga kolom indeks ke 1 gitu ya. Nah, makanya dia tampil di sini angka 4. Nah, kemudian angka 5 dapat dari mana? Angka 5 ini dapat dari baris indeks 2 dan kolom indeks 2. Yang mana? Kita coba lihat dulu ya. Kalau baris kan dari atas, baris 1, 0, 1, 2. Berarti di sini. Nah, kalau kolom berarti 0, 1, 2. Nah, berarti angka 5. Berarti sesuai ya. Bahwasanya yang akan tampil 5. Nah, kemudian kalau yang ke selanjutnya yaitu baris indeks 3 dan kolom indeks 3. Nah, baris indeks 3 itu mana sih? Berarti kan baris itu kan dari atas ya kita ya. 0, 1, 2, 3. Berarti baris ini, kemudian kolomnya itu juga sama. Kolom indeks 3, 0, 1, 2, 3. Berarti yang D8. Makanya di sini ditampilkan D8. Kemudian yang terakhir yaitu baris indeks 4 dan kolom indeks 4. Kalau kita lihat di sini, baris indeks keempat adalah 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang ini ya. Kemudian kolom indeks 4 maka 0, 1, 2, 3, 4. Maka yang keluar adalah 9 gitu. Kalau kita bisa lihat sebenarnya ini dia akan menampilkan secara diagonal ya. 1 di sini, kemudian 4, kemudian 5, 8, 9 gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari pengoperasian atau penggunaan array 2 dimensi pada teknik perulangan ya, khususnya di bahasa pemrograman C. Nah, gitu. Kalau untuk tipe data yang lainnya pada dasarnya sama juga ya. Hanya saja nanti perbedaannya ya ketika deklarasi saja. Deklarasinya misalkan tadi diganti float atau mungkin bisa juga string atau bisa juga char. Nah, untuk pemanggilannya juga seperti halnya biasanya ya. Ya tinggal diganti saja markernya. Kalau pakai float berarti pakai %F, kalau kita pakai karakter berarti pakai %C, atau kalau kita pakai string berarti pakai %S. Nah, begitu ya untuk penggunaan array 1 dimensi maupun 2 dimensi dalam bahasa pemrograman C. Baik, itu saja materi mengenai array dalam video praktik pemrograman 2. Nanti kita mungkin akan ketemu lagi pada materi pemrograman modular ya. Nah, gitu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate body.